Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami taati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Kiai Muhammad Hashim Asy'ari Muhajir. Yang kami ta'zimi dan kami taati Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Yang kami ta'zimi dan kami taati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Sumberjati, Kiai Muhammad Hisham Muhajir. Yang kami ta'zimi dan kami taati pengasuh putri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Nyai Zakiyah Darajah Muhajir. Pengurus putra dan putri serta santri putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, iman, nikmat sehat, serta nikmat bisa mengaji di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Sholawat serta salam semoga terus mengalir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta beliau meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri, liburan Maulid kali ini ada yang berbeda. Tidak seperti liburan biasanya, karena liburan Maulid kali ini bertepatan dengan bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Dua momentum yang sangat berarti dalam hidup kita, yaitu bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bulan Agustus adalah bulan yang tepatnya rakyat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Indonesia sudah lepas dari perbudakan dan menyatakan mandiri dari segala hal. Santri harus bisa mengambil ibrah atau mengambil hikmah dari sejarah bagaimana Indonesia merdeka. Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka dengan sendirinya, bukan mendapatkan bantuan apapun, bukan mendapatkan bantuan ataupun mendapat hadiah atas kemerdekaannya, tidak seperti negara-negara lain. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ditakdirkan menjadi manusia yang lahir di tanah ini dan hidup menjadi warga negara Indonesia. Banyak negara-negara lain iri dan ingin menguasai negara tercinta, karena salah satu alasannya adalah Indonesia negara yang kaya raya. Alamnya subur, manusianya baik dan ramah. Bahkan banyak ulama dunia berkata bahwa Indonesia adalah surganya dunia, karena di Indonesia semuanya ada.
maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Bersyukur adalah kunci kebahagiaan kita sebagai orang muslim, apalagi bagi seorang santri. Hanya bagaimana kita bisa mengelolanya agar Indonesia bisa menjadi negara lebih maju lagi. Adik-adik santri, hikmah apa yang bisa kita ambil? Sebagai seorang santri, kalian harus mandiri, harus siap melarat, harus siap melas, harus siap capek, harus tidak nyaman dulu dalam masa pendidikan. Kalian harus bersungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan penuh inspiratif. Santri harus berdiri tegak tanpa bantuan orang tua, saudara, kerabat, dan temannya. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian adalah santri yang tidak hanya bisa mengaji dan beribadah saja. Jadilah santri yang multi talenta, yaitu santri yang bisa apa saja sehingga bisa mewarnai alam Indonesia ini. Kalau bukan santri, lantas siapa yang akan meneruskan perjuangan pahlawan yang mendahului? Sekarang ini orang pintar sangat banyak, orang cerdas juga sangat banyak. Bahkan gelar yang dicapai oleh seseorang tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah orang yang soleh. Maka wajib bagi santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati agar memegang erat 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat siddiq, artinya jujur; sifat amanah, artinya dapat dipercaya; tabligh, artinya menyampaikan yang benar; dan fatonah, yaitu cerdas. Banyak orang pintar dan cerdas tetapi sulit untuk jujur. Mereka lebih suka berbohong daripada jujur. Bahkan berbohong sudah menjadi kebiasaannya. Juga sangat sulit mencari orang yang amanah dan tabligh. Mereka sukanya menyimpan yang hak, yaitu menyimpan yang benar dan menyampaikan yang batil atau menyampaikan yang salah. Yang pahit disampaikan dan yang nyaman tidak disampaikan. Suka berbohong dengan mengarang cerita-cerita agar disukai oleh manusia atau agar memfitnah orang lain untuk merendahkannya. Juga sangat banyak yang fatonah, yaitu cerdas secara intelektual. Bahkan gelar, titel yang dicapainya tak terhitung. Tetapi tidak adil, tidak bijaksana, bahkan jauh dari sifat fatonah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jika seorang santri sudah keluar dari aturan ini, maka hanya nama saja yang melekat, tetapi secara perilaku amat sangat jauh tidak mencerminkan seorang santri. Teruslah pegang erat 4 sifat yang dimiliki Rasulullah SAW ini, agar hidup kita selalu berjalan pada jalan yang benar. Para santri, Indonesia sampai saat ini tetap hidup mandiri dan penuh percaya diri.
maka kalian santri juga harus mandiri dan penuh inovasi. Teruslah berinspirasi, buatlah karya sebanyak mungkin. Jangan sampai santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati menjadi santri yang suka plagiasi, yaitu suka meniru, juga suka ngeklaim sana sini, yaitu mengaku dan mengambil hak cipta orang lain. Itu sama sekali tidak mencerminkan seorang santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Terakhir, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan kerjakan kegiatan-kegiatan selama di pesantren. Jagalah alma mater dan nama baik kiai. Salam kepada kedua orang tua. Selamat berlibur, amalkan ilmu yang dimiliki. Sekian dari kami. Alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.